Momen seisi Stadion GBK dibuat gemuruh oleh aksi Ole Romeni. Mendadak, media Korea sindir PSSI soal Patrick Kluivert bikin gempar. STY dibawa-bawa. Ada apa? Timnas Indonesia dapat bocoran agar tak tersandung saat lawan tim Timur Tengah. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Ole Romeni membuat seisi stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh dalam laga pembuka Piala Presiden 2025 antara Oxford United versus Liga Indonesia All-Star Minggu 6 Juli. Gemuruh itu sejatinya banyak terjadi pada menit-menit awal pertandingan saat pemain Oxford menekan dan membuat peluang, penonton bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Begitu juga saat Thomas Mark Harris membobol gawang Reza Arya, kiper Indonesia All-Star pada menit keempat. Seisi stadion bergembira menyambut gol pembuka tersebut. Namun, gemuruh tak kalah kencang kalau tidak dibilang paling meriah terjadi saat Romeni juggling bola pada menit ke-10. Rasa bahagia penonton dilepas lewat teriakan dan tepuk tangan. Dalam sebuah situasi serangan Oxford ke pertahanan Indonesia All-Star, Romeni mendapat umpan di sisi kanan atau lini kiri pertahanan tim yang diasuh Rahmat Darmawan tersebut. Setelah mendapat umpan, Romeni tak buru-buru melakukan penetrasi atau melepas umpan. Pemain 25 tahun ini malah memainkan bola dengan juggling sampai 3 kali. Bek Indonesia yang mengawalnya, Leo Gentara juga tak bergerak gegabah. Seperti sadar ini hanya turnamen, Romeni dibiarkan beraksi untuk menghibur para penonton. Sebagai turnamen pramusim, Piala Presiden 2025 menyajikan laga yang menghibur. Sebanyak 9 gol tercipta ketika Oxford United menang dengan skor 6-3 atas Liga Indonesia All-Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 6 Juli. 6 gol Oxford pada matchday 1 grup A dihasilkan oleh Mark Harris di menit 4 dan 30, Michael Helik di menit 45, Tom Bradshaw di menit 53. Przemysław Placeta di menit 56 dan juga Brian de Kiersmaker di menit 68. Sementara 3 gol Liga Indonesia All-Stars disumbangkan Rico Simanjuntak di menit 14, Rizky Dwi Febrianto di menit 75 dan Axel Runtukahu di menit 81. Victory ini memberikan 3 poin buat Oxford United. Klub berjuluk Yellows itu pun memimpin klasemen grup A buat sementara. Keputusan PSSI untuk terus mendukung Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menuai sorotan tajam dari media Korea Selatan, Sport Chosun. Dalam laporan terbarunya, media tersebut menyebut bahwa sikap PSSI terhadap Kluivert sangat berbeda dibandingkan dengan perlakuan terhadap mantan pelatih Shin Tae-yong. Tidak seperti pelatih Shin Tae-yong, Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menunggu dengan sabar pelatih Patrick Kluivert, tulis Sport Chosun dalam tajuk utama mereka. Laporan itu merujuk pada pernyataan resmi PSSI dan Presiden Erick Thohir yang menyatakan akan memberi waktu bagi Kluivert untuk membangun tim, bahkan jika gagal mengantarkan timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden Thohir mengatakan bahwa Kluivert ingin lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Namun ia menambahkan bahwa ia akan bersabar dengan Kluivert, tulis media Korea itu. Timnas Indonesia saat ini memang sudah mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian historis yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun, performa Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert tak lepas dari kritik. Sebagian penggemar bahkan menuntut pergantian pelatih bila Indonesia gagal lolos ke putaran final. Media tersebut juga menyoroti pernyataan anggota DPR RI Andre Rosiade, bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa Kluivert harus dipecat bila gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Sebagai warga negara Indonesia, saya berharap Kluivert dapat menunjukkan kualitasnya. Saya ingin mengatakan bahwa Presiden Erick Thohir harus membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk memilihnya daripada Shin Tae-yong. Jika kita gagal di babak kualifikasi keempat, saya pikir Kluivert harus dipecat sebagai hasilnya, kutip Sport Chosun dari pernyataan Andre.
Namun berbeda dari tekanan publik tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Kluivert. Erick juga menambahkan bahwa Kluivert dikontrak selama 2 tahun dan akan diberi waktu sesuai durasi itu. Tak seperti Shin Tae-yong yang hanya diberi kesempatan sampai awal 2024 meski telah membangun fondasi selama 5 tahun. Sikap ini langsung disorot media Korea sebagai bentuk ketimpangan. Sikap Presiden Erick Thohir itu bertolak belakang dengan klaim yang dilontarkannya saat pemecatan Shin Tae-yong. Persatuan Sepak Bola Indonesia membuat keputusan mengejutkan dengan memecat pelatih Shin Tae-yong pada Januari lalu, tulis Sport Chosun dengan nada menyindir. Media tersebut bahkan menyebut PSSI terlalu percaya kepada Kluivert, padahal belum tentu sang pelatih mampu membawa hasil yang lebih baik dibanding pendahulunya. Kepercayaan Presiden Thohir kepada Kluivert sangat kuat. Masih harus dilihat apakah kepercayaan ini dapat dipertahankan bahkan setelah babak penyisihan keempat dan apakah ia akan membawa hasil yang memuaskan penggemar, tutup Sport Chosun. Dengan babak keempat kualifikasi akan dimulai Oktober mendatang, publik kini menanti apakah Patrick Kluivert akan mampu membuktikan diri atau justru berakhir mengikuti jejak Shin Tae-yong. Berita selanjutnya, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober 2025 mendatang, berbagai persiapan tengah dikebut oleh Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert. Di tengah euforia sekaligus tekanan yang menyelimuti skuad Garuda, muncul sorotan menarik dari Jeong Seok Seo atau yang akrab disapa JJ, mantan penerjemah di era Shin Tae-yong. Di awal obrolan, JJ menyinggung kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menurutnya, meski bukan alasan utama pemecatan Shin Tae-yong, hasil minor di ajang tersebut menjadi salah satu pertimbangan. Kala itu, STY membawa tim muda U22 dan gagal lolos dari fase grup, hanya finish di posisi ketiga di bawah Vietnam dan Filipina. Tapi AFF nggak ada targetnya, emang nggak ada target, kita uji coba, ujar JJ menanggapi pernyataan soal kegagalan STY. Ketika host menyebut bahwa timnas ditargetkan masuk semifinal, JJ langsung menepis. Hah, kata siapa? Uji coba. Kemudian fokus dari pernyataan host bukanlah soal Piala AFF, melainkan bagaimana seharusnya Patrick Kluivert bersikap dan mengambil keputusan menjelang laga-laga berat di babak keempat kualifikasi. JJ menjelaskan bahwa hal terpenting yang harus segera dilakukan oleh Kluivert dan timnya adalah melakukan negosiasi dengan klub pemain diaspora. Pertama sih, negosiasi sama klub dulu itu paling penting, biar bisa cepat lepasin pemain, ujar JJ. Menurutnya, tim-tim dari Timur Tengah seperti Arab Saudi memiliki keuntungan karena para pemainnya mayoritas berasal dari liga domestik. Dengan demikian, federasi mereka bisa menghentikan liga selama sebulan penuh demi persiapan tim nasional. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki kendala karena banyak pemain inti seperti Jair Ses, Kevin Dick, Justin Hubner, hingga Tom Hai bermain di luar negeri. Kalau pemain liga lokal sih masih bisa saja mungkin beberapa hari sebelumnya, tapi kalau luar negeri kan beda lagi situasinya, ujar JJ. Dia menyarankan agar ada perwakilan langsung dari federasi atau bahkan pelatih kepala yang melakukan komunikasi intensif dengan klub-klub tempat para pemain diaspora bernaung. Hal ini penting agar mereka bisa dirilis lebih cepat dan ikut pemusatan latihan lebih awal. Jadi kayaknya harus ada yang terbang ke sana langsung, mau dari federasinya, mau dari pelatihnya langsung buat negosiasi, itu paling penting, jelas JJ. Ketika ditanya apakah Shin Tae-yong pernah melakukan langkah negosiasi langsung ke klub pemainnya, JJ membenarkan. Pernah, ada yang gol, ada yang enggak, ungkapnya. Selain persoalan pemanggilan pemain, JJ juga menyebut bahwa taktik permainan menjadi faktor krusial berikutnya. Ia menyebut saat ini Patrick Kluivert sudah memiliki rencana menggelar laga uji coba internasional sebagai bagian dari persiapan menghadapi lawan-lawan kuat di putaran keempat. Taktiknya mau gimana itu kan memang dari Patrick. Dan ada uji coba ya nanti katanya September lawan Lebanon sama Kuwait, tambah JJ. Dua negara tersebut memang berasal dari kawasan Timur Tengah sehingga dipilih untuk menyesuaikan gaya bermain lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia nantinya. Uji coba ini dinilai penting agar Kluivert bisa membaca pola permainan khas Timur Tengah yang cenderung fisikal dan cepat. Tak ada yang salah bagi pelatih baru seperti Kluivert untuk belajar dari pengalaman era Shin Tae-yong, terutama dalam hal mengelola emosi pemain dan menyiapkan strategi fleksibel menghadapi berbagai skenario pertandingan.